Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Sweet Combat yang dirilis pada tahun 2018. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang petarung cantik yang bernama Fang Yu. Di suatu pagi, Fang Yu terlihat menghadapi seorang laki-laki tua yang ternyata itu adalah kakeknya. Di sini, sang kakek meminta Fang Yu untuk menjadi penerusnya sebagai pemimpin perusahaan. Akan tetapi, Fang Yu menolak hal itu dan lebih memilih untuk menjadi petarung MMA saja. Selain itu, dia juga menunjukkan sebuah surat dari universitas yang akan menjadi tempat tujuannya nanti. Lalu scene berpindah. Terlihat seorang laki-laki yang bernama Ming Tian. Dia sangat lembut dan tak suka berkelahi. Meski begitu, Ming Tian ini adalah seorang kepala keluarga untuk kedua adiknya. Karena kedua orang tua mereka telah menelantarkan mereka begitu saja. Suatu ketika, Ming Tian diberi pekerjaan tambahan oleh bos di tempatnya bekerja untuk mengantarkan sebuah pesanan ke tempat langganannya. Terlihat jelas jika si bos sangat menyukai hasil pekerjaan Ming Tian yang bagus dan cepat. Oleh sebab itu, dia menjadi salah satu karyawan kesayangan bosnya itu. Singkat cerita, Ming Tian pergi mengantarkan pesanan tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda. Saat berada di jalanan yang menurun, Ming Tian melihat seorang nenek yang tak sengaja melepaskan gerobak berisi barang dagangannya. Hal itu membuat gerobak tersebut berjalan sendiri dan tak terkendali. Seketika, Ming Tian pun bergegas berlari mengejar gerobak itu. Di saat yang bersamaan, terlihat Fang Yu yang sedang berjalan keluar dari sebuah bangunan, di mana gerobak tersebut meluncur ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Fang Yu malah menendang gerobak tersebut. Ming Tian terkejut saat melihat kejadian tersebut, dan si nenek pemilik gerobak pun hanya bisa marah-marah. Sedangkan Fang Yu sendiri terlihat sangat cuek. Dia berjalan melewati Ming Tian dan memberikan sejumlah uang kepada si nenek sebagai pengganti gerobaknya. Kemudian scene berpindah. Fang Yu terlihat menuju ke sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah guru bela dirinya. Tak lama kemudian, Ming Tian juga tiba di tempat tersebut untuk mengantarkan pesanan. Ternyata guru dari Fang Yu itulah sosok pelanggan setia dari bosnya. Hal itu membuat keduanya kembali berpapasan. Akan tetapi, lagi-lagi Fang Yu bersikap sangat cuek dan tak ambil pusing. Selang beberapa waktu, keduanya kembali bertemu untuk ketiga kalinya di saat menghampiri sebuah air mancur. Namun kali ini mereka tak menyadari karena pada saat itu keduanya sedang fokus berdoa dan membuat permohonan masing-masing, sambil melemparkan sebuah koin sebagai syarat. Tak lama kemudian, Ming Tian mendapatkan surat undangan dari universitas di mana hal tersebut membuatnya senang. Sekaligus bingung karena dirinya memiliki dua adik yang harus dibiayai. Beruntungnya, masalah itu berhasil dipecahkan dengan bantuan dari bosnya. Bukan hanya itu, si bos juga mengenalkan Ming Tian pada sahabatnya. Dengan begitu, Ming Tian tak akan kesulitan untuk mencari pekerjaan di tempat barunya nanti. Singkat cerita, Ming Tian akhirnya pindah ke kota tempat universitas itu berada. Di sini dia juga membawa serta kedua adiknya dan mereka pun menyewa sebuah rumah yang sederhana. Keseharian Ming Tian setelah pindah di kota baru ini masih tak jauh berbeda seperti kehidupan di kota sebelumnya. Sebelum pergi ke kampus, Ming Tian tetap harus bekerja dan mengantarkan kedua adiknya untuk bersekolah. Di saat pertama kali tiba di kampus, Ming Tian merasa banyak sekali mahasiswi yang menyapanya sekaligus memuji ketampanannya. Anehnya, di sana tak ada satupun mahasiswa laki-laki yang ditemuinya di sepanjang jalanan kampus. Dan benar saja, di kampus tersebut Ming Tian adalah mahasiswa satu-satunya. Hal itu diketahuinya dari pengumuman yang diberikan oleh salah satu seorang staf pengurus kampus. Semua mahasiswi pun terlihat bersorak dan segera mengejar Ming Tian. Sontak, dia pun kabur dan tiba di sebuah taman. Di sini, lagi-lagi Ming Tian bertemu dengan Fang Yu untuk keempat kalinya. Hal itu membuat Fang Yu juga bertanya-tanya. Namun, dia tetap saja bersikap songong dan cuek. Mereka berdua pun terlibat perdebatan kecil di mana akhirnya Fang Yu secara tak sengaja membuat tangan Ming Tian terluka. Bukannya meminta maaf, Fang Yu malah memberikan uang sebagai gantinya.
Seketika Ming Tian merasa terhina. Dia pun mengungkit tindakan Fang Yu terhadap si nenek pada waktu itu. Mereka pun kembali berdebat dengan sengit. Namun Fang Yu beralasan jika dirinya terpaksa menendang gerobak nenek tersebut karena dirinya ingin menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir tertabrak. Lalu scene berpindah. Terlihat Ming Tian yang sedang berada di dalam kelas untuk perkuliahan pertama. Di sini dia tak bisa belajar dengan fokus karena statusnya sebagai satu-satunya mahasiswa laki-laki. Otomatis membuat dirinya menjadi pusat perhatian teman-teman sekelasnya. Di sisi lain, masa lalu Fang Yu pun mulai terungkap. Pada saat masih anak-anak, Fang Yu ditandani sebagai seorang anak laki-laki oleh orang tuanya, yang sebenarnya sangat menginginkan seorang anak laki-laki. Semua teman sekolahnya saat itu menganggap kalau Fang Yu memanglah anak laki-laki. Namun semuanya berubah ketika adik laki-lakinya telah lahir. Kemudian scene berpindah, terlihat Ming Tian yang mendengar adiknya mengigau dan menyebutkan salah satu petarung MMA dengan julukan ratu yang diidolakannya. Di sini Ming Tian akhirnya mengetahui jika sosok yang diidolakan oleh adiknya adalah Fang Yu. Seketika dia pun mengingat momen pertemuannya dengan Fang Yu pada saat insiden gerobak. Sikap cuek Fang Yu yang membuatnya kesal. Dan juga saat mereka berdua berdebat di taman ketika dirinya hampir kena pukulan dari Fang Yu. Ada satu momen di mana Ming Tian teringat sosok ibunya di saat melihat mata Fang Yu. Ternyata dulu sang ibu meninggalkan Ming Tian bersama ayahnya yang saat itu sedang mabuk. Belum diketahui pasti tentang permasalahan apa yang dialami oleh keluarga Ming Tian pada saat itu. Di keesokan harinya, Ming Tian berniat pergi ke kampus untuk mengundurkan diri dengan alasan tak ada fasilitas yang memadai untuknya. Salah satunya adalah tak ada toilet laki-laki yang bisa dia gunakan. Sebenarnya dia tak ingin kembali bertemu dengan Fang Yu, namun tentu saja dia tak mengatakan hal itu di depan pengurus. Tanpa diduga, detik itu juga seorang pengurus langsung memperlihatkan sebuah surat perintah untuk membangun toilet di mana ternyata toilet tersebut sudah jadi. Dan uniknya, pintu toilet pria tersebut memakai siluet foto Ming Tian. Melihat hal itu, dia hanya terdiam dan tak bisa berkata apapun. Meski begitu, Ming Tian tetap bertekad untuk mengundurkan diri dari kampus tersebut. Pengurus kampus akhirnya menyerah dan menyetujui keinginannya itu dengan satu syarat, di mana Ming Tian harus menyimpan surat pemberiannya tersebut di suatu kotak pos yang terletak di sebuah ruangan. Awalnya Ming Tian menganggap mudah permintaan itu, akan tetapi di saat dirinya sampai di ruangan yang dimaksud, ternyata banyak sekali rintangannya yang harus dihadapi. Beberapa mahasiswi petarung telah siaga menjaga ruangan tersebut, dan Ming Tian harus bisa melewati mereka semua. Dengan sigap, Ming Tian melalui rintangan tersebut satu persatu. Namun sayangnya, dia pun dianggap kalah setelah menerima satu tendangan saja. Setelah kegagalannya itu, Ming Tian kembali menemui pengurus kampus dan memprotes kejadian tersebut. Akhirnya pengurus kampus membujuk Ming Tian supaya mau bertahan dengan iming-iming diskon pembayaran uang kuliah dalam waktu yang cukup lama. Hal itu berhasil membuat Ming Tian tertarik dan memutuskan untuk bertahan di kampus itu. Singkat cerita, Ming Tian kembali ke kelasnya untuk mengikuti perkuliahan. Di sini dia baru menyadari jika ternyata para mahasiswi di kampus berkuliah asal-asalan. Terbukti pada saat proses pembelajaran mereka selalu sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dan hanya Ming Tian yang benar-benar memperhatikan pengajaran dosen. Kejadian itu diperhatikan oleh kepala kampus tersebut dan membuatnya memutuskan untuk kembali merekrut seorang mahasiswa laki-laki. Iklan pengumuman pun segera dibuat melalui sebuah brosur. Iklan itu terkesan sangat asal-asalan, di mana hanya menyebutkan jika kampus tersebut adalah kampus yang berprestasi dalam bidang olahraga pertarungan dan perkelahian, seperti taekwondo, karate, dan juga tinju. Hebatnya, semua prestasi tersebut diraih oleh para mahasiswi yang berada di kampus itu. Bahkan di antara mereka ada seorang pegulat yang sudah sangat terkenal, yang dijuluki sebagai ratunya petarung MMA, di mana sosok tersebut adalah Fang Yu, dengan berbagai gelar yang telah dia raih. Ternyata semua peserta didik di kampus tersebut diharuskan memiliki salah satu klub olahraga, tak terkecuali Ming Tian yang pada saat itu masih kebingungan untuk memilih klub. Tanpa sengaja, dia melihat sebuah ring tinju yang sedang ramai oleh kerumunan. Kebetulan pada saat itu terjadi pertandingan sparring antara Fang Yu dengan pelatih ketua klub tinju, yang kebetulan adalah sahabatnya sendiri. Di saat Ming Tian melihat kedua gadis itu sedang bertarung, tiba-tiba saja dirinya teringat akan sosok ayahnya, yang ternyata dulunya juga seorang petinju. Dan sepertinya ingatan Ming Tian tersebut bukanlah kenangan yang baik, karena sesaat kemudian dia langsung meninggalkan lokasi pertandingan itu. Ternyata Fang Yu sempat menyadari kehadiran dan kepergian Ming Tian di tempat itu. Dia pun terdiam dan tampaknya sedang memikirkan sesuatu.
Kemudian scene berpindah, terlihat Ming Tian yang sedang melakukan pekerjaannya. Dia melihat seorang anak kecil yang sedang diseret oleh beberapa orang dewasa. Melihat hal itu, dia pun berniat untuk menolongnya dengan mengalihkan perhatian mereka dan berpura-pura mengenal bocah tersebut. Bocah itu akhirnya berhasil kabur, namun sayangnya dia sendiri malah dianiaya oleh orang-orang itu. Bahkan pesanan yang harus diantarkan Ming Tian juga dirusak oleh mereka. Dia pun hanya bisa pasrah melihat kejadian tersebut. Tak lama kemudian, Fang Yu dan teman-temannya tak sengaja melewati tempat itu dan melihat aksi itu. Mereka pun segera menghampiri Ming Tian dan membalas perlakuan para berandalan tersebut. Tentu saja orang-orang itu dihajar habis-habisan. Ternyata mereka sama sekali tak mengetahui jika Fang Yu dan teman-temannya adalah ahli bela diri. Setelah kejadian itu, salah satu teman Fang Yu berlari menghampiri Ming Tian dan spontan memegang erat lengannya. Dia pun secara jelas memperlihatkan rasa sukanya terhadap Ming Tian. Melihat hal itu, raut wajah Fang Yu tiba-tiba tampak menjadi sedikit kesal. Di sini Fang Yu juga menyarankan agar Ming Tian bergabung ke dalam klub bela diri. Namun Ming Tian tak tertarik sama sekali. Dia pun berterima kasih dan segera pergi untuk menyelesaikan tugasnya yang tertunda. Singkat cerita, masalah baru pun muncul di saat Ming Tian tiba di tempat tujuan. Pesanan yang dibawanya sudah rusak akibat kejadian yang dia alami sebelumnya. Si pelanggan pun marah-marah dan mengomeli Ming Tian sejadi-jadinya. Tanpa diduga, tiba-tiba saja Fang Yu berada di tempat tersebut dan langsung menjewer si pelanggan. Di mana ternyata si pelanggan tersebut adalah adik kandung dari Fang Yu. Berkat Fang Yu, Ming Tian pun kembali terselamatkan dari nasib buruknya. Kemudian scene berpindah ketika tiba di rumah. Kedua adik Ming Tian terlihat sangat murung karena Ming Tian lupa untuk membelikan makanan kesukaan mereka. Hal itu membuatnya berpikir keras untuk menuruti keinginan adik-adiknya tersebut, mengingat sisa uang yang ada juga tak cukup. Di sisi lain, Fang Yu yang berada di kamarnya ternyata masih memikirkan kejadian yang dialaminya sepanjang hari. Tiba-tiba saja dia menjadi sangat kesal di saat mengingat momen salah satu temannya yang bergandeng tangan dengan Ming Tian. Di pagi harinya, Fang Yu terlihat mengunjungi sebuah makam salah seorang yang sangat dihormatinya. Sosok tersebut diketahui bernama Paman Ji, di mana pada saat dirinya masih kecil, satu-satunya orang yang tetap peduli dengannya adalah Paman Ji. Tepat di saat Fang Yu meninggalkan tempat itu, ternyata Ming Tian juga datang mengunjungi makam tersebut dan memberikan penghormatan di makam Paman Ji. Singkat cerita, di keesokan harinya Fang Yu dan teman-temannya dihukum oleh pihak kampus akibat perkelahian kemarin. Berbeda dengan Ming Tian yang mendapat perlakuan khusus di kampusnya. Dia tak mendapat hukuman apapun. Meski begitu, Ming Tian menjadi tak enak hati karena berkat teman-temannya dia pun akhirnya bisa terselamatkan. Di sini Ming Tian juga meminta untuk ikut dihukum karena perkelahian tersebut terjadi gara-gara dirinya. Mendengar hal itu, staf kampus pun memutuskan hukuman para gadis tersebut untuk memberikan pelatihan bela diri kepada Ming Tian. Terlihat jelas jika pihak kampus benar-benar takut akan kehilangan satu-satunya mahasiswa laki-laki itu. Mendengar keputusan itu, teman Fang Yu pun semakin menyukainya dan kembali bermanja-manja kepada Ming Tian. Hal itu membuat Fang Yu hanya bisa terdiam dan memperhatikan keduanya dengan tatapan kesal. Beberapa hari kemudian, Fang Yu terlihat ingin mengajarkan seni bela diri kepada Ming Tian. Akan tetapi, cara yang digunakannya sungguh aneh, yaitu dengan mengumumkan pertandingan bela diri antara dirinya dengan Ming Tian. Informasi tersebut sudah tertempel di mading dan tersebar di seluruh penghuni kampus. Ming Tian yang tak tahu apapun menjadi keheranan saat semua gadis menyemangatinya. Setelah mengetahui informasi duel tersebut, dia pun segera menghampiri Fang Yu dan memprotes tentang rencana pertarungan itu. Ming Tian berkata jika dirinya tak punya waktu untuk melakukan hal itu. Di sini Fang Yu awalnya terlihat gugup dan salah tingkah karena dirinya mengira jika Ming Tian akan berterima kasih kepadanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka berdua pun berdebat dan akhirnya Ming Tian pergi meninggalkan begitu saja. Mengetahui hal itu, sahabat Fang Yu mencoba untuk menghiburnya karena dia menyadari jika Fang Yu mulai menyukai Ming Tian. Dia pun mengajak Fang Yu pergi ke tempat kerja Ming Tian untuk meminta maaf. Sayangnya Ming Tian sudah tak bekerja di tempat itu lagi akibat perkelahian yang terjadi sebelumnya. Di sini Fang Yu teringat akan sepeda Ming Tian yang rusak akibat ulah berandalan-berandalan itu. Dia pun pergi ke toko sepeda dan membeli sepeda paling mahal di tempat itu. Ternyata Fang Yu berniat untuk memberikan sepeda tersebut kepada Ming Tian. Setelah keluar dari toko sepeda itu, Fang Yu mengamati sepeda mahal yang dibelinya tersebut dengan rasa bangga.
Sambil mengendarainya, dia berbicara dan tersenyum-senyum sendiri di sepanjang jalan. Fang Yu yang sangat yakin kalau Ming Tian akan menyukai sepeda yang akan diberikannya itu seketika dia menyadari jika dirinya sedang memikirkan Ming Tian yang selama ini dibencinya. Tentu saja dia pun segera menepiskan pikiran tersebut. Sementara itu terlihat Ming Tian yang sudah berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Dia pun segera menemukan pekerjaan barunya sebagai badut di sebuah kafe. Di balik sikapnya yang dingin dan cuek, ternyata Fang Yu tetaplah seorang gadis manis yang pemalu. Singkat cerita, sifat pemalu Fang Yu itu pun terbukti saat dirinya meminta bantuan sahabatnya untuk memberikan sepeda mahal yang telah dibelinya kepada Ming Tian. Akan tetapi, sahabatnya itu menolak dan menyuruh Fang Yu agar memberikannya sendiri. Setibanya di rumah Ming Tian, Fang Yu terlihat kecewa saat melihat salah satu temannya yang menyukai Ming Tian itu sudah berada di sana. Melihat ketiga gadis itu datang ke rumahnya secara hampir bersamaan, Ming Tian pun segera mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam rumah. Adik Ming Tian pun menjadi senang karena petarung idolanya yaitu Fang Yu datang mengunjungi rumah mereka. Di sini adik-adik Ming Tian mengajak mereka semua untuk bermain kartu. Suasana pun menjadi sangat ceria dan menyenangkan, termasuk Fang Yu yang terlihat sangat senang dan sering tertawa lepas. Di satu momen tiba-tiba muncul seekor kecoa yang membuat semuanya histeris dan berlarian. Hingga tanpa sengaja Ming Tian menggendong Fang Yu yang terlihat ketakutan. Saat mereka tersadar, Ming Tian seketika melepas tangannya tersebut dan membuat Fang Yu hampir terjatuh. Singkat cerita, Fang Yu mengajak Ming Tian untuk keluar dan berbicara. Di sini dia memberikan sepeda yang telah dibelinya beberapa waktu sebelumnya. Namun Ming Tian menolak pemberian tersebut dan beralasan jika sepeda itu tak cocok digunakan untuk pengiriman. Mendengar hal itu, Fang Yu pun menjadi kesal dan mengajak teman-temannya untuk segera pulang. Di sisi lain, adik Ming Tian yang terlihat bahagia setelah kedatangan sang idola yaitu Fang Yu, dia pun meminta izin kepada Ming Tian untuk bergabung dengan klub taekwondo di sekolahnya. Mendengar hal itu, Ming Tian seketika terlihat marah dan langsung menolaknya. Di sini dia teringat masa lalu, di mana penyebab sang ibu meninggalkan mereka adalah di saat ayahnya bertanding dan tak sengaja membuat lawannya meninggal. Sementara itu, Fang Yu yang sudah berada di dalam rumah, dia tiba-tiba teringat dengan momen pertemuannya dengan Ming Tian. Hingga akhirnya merasa kesal sendiri. Sesaat kemudian, Fang Yu menyadari jika dirinya terlalu memikirkan sosok Ming Tian. Dia pun segera menepis pikirannya tersebut. Di keesokan harinya, Fang Yu mendapat teguran dari pihak kampus karena telah seenaknya sendiri membuat jadwal pertandingan dengan Ming Tian. Di sini keduanya mendapatkan hukuman bersama untuk membersihkan kolam renang. Awalnya mereka terlihat menjalani hukuman seperti biasa saja dan sebagaimana mestinya. Setelah beberapa lama, keakraban pun mulai terjalin di antara mereka berdua. Mereka pun tak canggung lagi dan malah bermain air bersama. Melihat hal itu, sang penjaga malah mengikat kedua kaki mereka dengan maksud agar tak lagi bermain-main dan fokus untuk segera menyelesaikan tugas hukuman tersebut. Singkat cerita, hukuman yang melelahkan itu membuat keduanya tanpa tersadar beristirahat dengan posisi kaki yang masih terikat. Di sini Fang Yu terlihat memperhatikan Ming Tian yang tak sengaja tertidur. Dia pun memberanikan diri untuk melihat Ming Tian lebih dekat lagi. Di saat seperti itu, tiba-tiba Ming Tian pun terbangun dan menyadari jika Fang Yu sedang memandangi dirinya. Seketika, mereka berdua pun menjadi sangat canggung dan Fang Yu segera pergi meninggalkan Ming Tian yang masih tertegun. Fang Yu yang bertanya-tanya dan merasa kebingungan akan perasaannya sendiri, dia tiba-tiba berpapasan dengan dua temannya yang kebetulan membicarakan tentang ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta. Di sini Fang Yu merasa jika ciri-ciri tersebut sama persis seperti yang sedang dirasakannya terhadap Ming Tian saat ini. Sambil memegangi dadanya, dia pun kembali teringat momen-momen bersama Ming Tian. Sekeras apapun dia menolak untuk mengingatnya, namun bayangan itu selalu terlintas di pikiran Fang Yu. Di tempat lain, Ming Tian dan kedua adiknya tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang ternyata dia dulu adalah orang yang suka membuli Ming Tian semasa sekolah. Di sini orang tersebut mengancam Ming Tian dan memintanya untuk berlutut. Hal itu membuatnya mau tak mau harus melakukan perintah tersebut agar tak memperpanjang masalah dan mereka segera bisa pergi dari tempat itu. Akan tetapi kedua adik Ming Tian terlihat kecewa melihat kakaknya yang tak berdaya untuk melawan. Sambil berkata bagaimana Ming Tian bisa menjaga mereka jika menjaga dirinya sendiri tak mampu. Bahkan adiknya juga membandingkan kelemahan Ming Tian tersebut dengan sosok ayah mereka yang seorang jagoan dan petarung.
Sesampainya di rumah, Ming Tian memikirkan ucapan adiknya tersebut, yang ternyata sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Fang Yu. Hal itu akhirnya membuat Ming Tian membulatkan tekad untuk berlatih bela diri, agar bisa melindungi orang-orang yang disayanginya. Singkat cerita, Ming Tian akhirnya bergabung dengan klub tinju dan dilatih langsung oleh sahabat Fang Yu. Bahkan dia juga mendaftarkan diri di turnamen untuk membuktikan jika dirinya tak lagi lemah seperti dulu. Pada suatu momen terlihat Ming Tian didatangi oleh berandalan yang berpapasan dengannya tempo hari lalu. Di sini tiba-tiba Fang Yu muncul dan membela Ming Tian secara terang-terangan. Singkat cerita, masalah itu pun selesai dan Ming Tian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Fang Yu terlihat malu sendiri atas tindakannya itu, di mana dia merasa jika dirinya telah memperlihatkan rasa sukanya terhadap Ming Tian dengan sangat jelas. Di saat sedang merasa gelisah seperti itu, sahabatnya datang menghampirinya. Seketika Fang Yu menjadi terkejut dan mencoba untuk tetap tenang. Kemudian scene berpindah. Fang Yu dan adiknya diajak makan malam oleh sang kakek di sebuah restoran mewah. Di sini kakek Fang Yu mengenalkannya dengan anak dari relasi bisnisnya, di mana hal itu bermaksud untuk menjodohkan Fang Yu. Tanpa diduga, ternyata Ming Tian juga berada di tempat itu dan bekerja sebagai seorang pelayan. Fang Yu dia sedikit terkejut, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Tak lama kemudian Fang Yu meninggalkan ruangan tersebut karena merasa tak nyaman dengan sosok laki-laki yang dikenalkan oleh kakeknya, di mana laki-laki tersebut adalah teman masa kecilnya yang dulu mempermalukannya di hadapan teman-teman yang lain. Di saat Fang Yu mengingat kenangan buruk itu, laki-laki tersebut menghampirinya dan mencoba untuk merayunya. Tanpa sengaja, Ming Tian mendengar pembicaraan mereka berdua. Sampai pada saat Fang Yu meninggalkan laki-laki tersebut, Ming Tian mengetahui jika sebenarnya laki-laki itu adalah sosok yang menyebalkan bagi Fang Yu sejak masih kecil. Akhirnya Ming Tian pun dengan sengaja menumpahkan minuman ke pakaian laki-laki tersebut, dengan maksud untuk membalaskan perlakuannya terhadap Fang Yu. Meskipun sudah meminta maaf, tetap saja sang manajer harus memecat Ming Tian. Fang Yu pun segera berlari menemui Ming Tian yang terlihat biasa-biasa saja setelah dipecat dari pekerjaan itu. Di sini Ming Tian sedikit berbohong dan tak ingin menunjukkan jika dirinya melakukan hal itu demi Fang Yu. Namun Fang Yu mengetahui kebohongan itu dan membuat Ming Tian tak bisa berkata apapun. Fang Yu pun berterima kasih dan ingin mengajak Ming Tian untuk makan malam bersama. Dan akhirnya mereka berdua pun makan di tempat salah satu seorang teman kampus, yaitu milik Sun Hao, di mana dia adalah mahasiswa laki-laki kedua setelah Ming Tian. Meskipun awalnya Fang Yu terlihat asing dengan hidangan rakyat jelata, namun akhirnya dia bisa menikmatinya dengan lahap. Di sini terjadi momen-momen kedekatan Ming Tian dan Fang Yu yang membuat keduanya salah tingkah dan tersipu malu. Bahkan Fang Yu masih terlihat berbunga-bunga saat sudah berada di rumahnya. Adiknya pun hanya bisa melihatnya dengan keheranan dan sesekali menggodanya. Di sisi lain ternyata Ming Tian juga merasakan hal yang sama di saat mengingat kedekatannya dengan Fang Yu. Di keesokan harinya, kantin kampus dikejutkan dengan kedatangan sang ratu, yaitu Fang Yu. Biasanya dia tak pernah mau untuk diajak makan di kantin kampus dengan alasan kurang higienis dan bersih. Kejadian itu membuat teman-temannya keheranan dan bertanya-tanya. Di sini Sun Hao membahas tentang Ming Tian dan Fang Yu yang makan malam bersama di tempatnya. Seketika wajah Fang Yu dan Ming Tian pun berubah menjadi sangat malu dan berusaha untuk menutupi hal itu dari teman-temannya. Tak lama kemudian Ming Tian mendapat telepon dari sekolah adiknya. Diketahui ternyata adiknya sedang bermasalah karena telah berkelahi dengan temannya. Saat itu semua teman-temannya tak percaya jika dirinya benar-benar mengenal ratu. Hal itu sempat membuatnya kabur dan berlari menuju ke gerbang kampus. Beruntungnya dia akhirnya bertemu dengan Fang Yu dan mereka pun kembali ke sekolah tersebut. Di sini permasalahan pun selesai karena semua teman-temannya sudah percaya dengan perkataan adik Ming Tian. Mereka semua pun berdamai dan saling memaafkan. Tak hanya itu saja, Fang Yu bahkan menawarkan diri untuk ikut melatih mereka secara sukarela di setiap bulannya. Tentu saja hal itu disambut gembira oleh si pelatih dan juga semua murid di sana. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada adik Ming Tian. Lalu scene berpindah. Terlihat Ming Tian menasihati kedua adiknya untuk tetap tegar meskipun mereka hanya hidup bertiga dan tanpa orang tua. Di sini hati Fang Yu menjadi tersentuh dan memandangi Ming Tian serta kedua adiknya.
dengan tatapan haru. Singkat cerita, sebagai rasa terima kasih, Ming Tian mengajak Fang Yu untuk berjalan-jalan bersama kedua adiknya. Di sini mereka menemukan kedai penjual hotdog yang sedang melakukan kontes. Oleh karena anak kecil tak boleh berpartisipasi, maka Ming Tian dan Fang Yu mengikutinya agar kedua adiknya senang. Dalam kontes tersebut terjadilah momen-momen kedekatan Ming Tian dan Fang Yu, di mana mereka terlihat sangat akrab dan tertawa bersama. Setelah itu mereka berdua secara bergantian saling membersihkan wajah masing-masing dari tepung yang menempel. Di sini mereka terlihat tersenyum malu-malu kucing dan saling bertatapan dengan hangat. Hingga akhirnya adik Ming Tian datang mengganggu karena dia pun sangat menyukai Fang Yu. Lalu scene berpindah. Terlihat Ming Tian yang sedang bekerja baru waktu di kedai milik Sun Hao. Dia tiba-tiba didatangi oleh berandalan yang sama, di mana diketahui dia bernama Ma Yichen. Di sini dia memesan banyak makanan namun tak ada satupun yang dimakannya. Yichen beralasan jika penyajiannya buruk hingga selera makannya sudah hilang. Dia malah menyuruh Ming Tian untuk bertanggung jawab dan membayar semua tagihan makanan tersebut. Tujuan sebenarnya adalah ingin mempermalukan Ming Tian dan membuatnya ketakutan seperti dulu. Akan tetapi di saat ini Ming Tian sudah berubah. Beruntungnya dia juga dibela oleh Sun Hao dan temannya yang memang tak suka dengan keberadaan Yichen yang sok jagoan. Tak lama kemudian Kapten Yichen pun datang dan memarahi anak buahnya tersebut. Mau tak mau Yichen pun akhirnya pergi dari kedai itu dengan perasaan kesal. Sang kapten sendiri terlihat cukup malu dengan kejadian tersebut dan meminta maaf kepada Ming Tian. Setelah kejadian yang melibatkan Ming Tian dan Yichen tersebut, kedua sahabat Fang Yu mengawal Ming Tian untuk pulang. Sesamanya di sana, mereka dikejutkan dengan kehadiran Fang Yu yang berada di dalam rumah Ming Tian dan sedang bermain dengan adik-adiknya. Lalu mereka pun mulai berkumpul untuk makan bersama. Di saat itu, salah satu teman Fang Yu bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Namun sahabat Fang Yu yang tomboy seolah sudah mengerti tentang situasi tersebut dan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Sepulangnya dari sana, si cewek tomboy mempertanyakan apa yang sedang terjadi terhadap Fang Yu sampai-sampai dirinya bisa berubah drastis seperti itu. Dia menebak jika Fang Yu sudah jatuh hati kepada Ming Tian. Akan tetapi karena merasa malu, Fang Yu menutupi hal itu dan beralasan jika Ming Tian bukanlah orang yang menarik baginya. Sialnya, Ming Tian tak sengaja mendengar percakapan mereka dari kejauhan. Di sini dia pun menjadi sadar diri dan tak lagi berharap untuk bisa dekat dengan Fang Yu. Fang Yu. Di keesokan harinya, perpustakaan kampus menjadi gempar saat Fang Yu tiba-tiba masuk dan terlihat seperti akan mencari sebuah buku. Kejadian ini sungguh di luar kebiasaan sehingga membuat orang yang berada di sana menjadi heran. Dan benar saja, Fang Yu secara diam-diam mengambil beberapa buku dengan tema percintaan. Baru saja dia mulai akan membacanya, tiba-tiba Ming Tian menghampirinya secara spontan. Fang Yu pun terkejut dan segera menyembunyikan buku-buku tersebut. Di sini Fang Yu terlihat sangat gugup, meskipun Ming Tian hanya ingin mengajaknya berbicara tentang sepeda pemberiannya. Ming Tian berkata jika dirinya tak mau menerima sepeda tersebut tanpa berbuat apapun. Oleh sebab itu, dia menanyakan kepada Fang Yu apakah ada bantuan yang bisa dilakukannya untuk menebus sepeda tersebut. Kegugupan Fang Yu pun perlahan menghilang saat mendengar perkataan Ming Tian yang tak seperti biasanya. Kejadian tersebut membuat pikiran Fang Yu semakin gelisah. Dia memutuskan untuk curhat tentang masalah percintaannya kepada salah satu seorang dosennya. Akan tetapi, di sini dia menggunakan nama samaran. Setelah mengetahui permasalahannya, dosen tersebut mengatakan jika orang yang disebutkan oleh Fang Yu kemungkinan akan meninggalkan dirinya. Mendengar hal itu, seketika Fang Yu menjadi sangat panik dan kembali meminta saran lanjutan, di mana dosen itu akhirnya menyuruhnya untuk lebih berani dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Pada saat perjalanan pulang, Fang Yu masih memikirkan tentang masalahnya tersebut. Tiba-tiba dia teringat momen di mana Ming Tian menawarkan bantuan kepadanya. Sebenarnya dia ingin sekali menjawab dan memintanya untuk berkencan dengan dirinya. Fang Yu pun membayangkan jika mereka berdua sedang berjalan-jalan menikmati es krim bersama dan juga melakukan hal-hal seru lainnya. Namun imajinasi tersebut tak berlangsung lama karena dirinya seketika tersadar dan tersipu malu. Di sisi lain, permasalahan kembali terjadi di keluarga Ming Tian. Awalnya kedua adik Ming Tian ini tak mengalami apapun saat mereka sedang berada di rumah.
Namun tiba-tiba adik laki-lakinya merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Untungnya di saat itu teman centil Ming Tian kebetulan sedang lewat dan akan mampir ke rumah tersebut. Akhirnya adik Ming Tian dapat segera ditangani dan diantarkan ke rumah sakit oleh temannya itu. Setelah ditelusuri, ternyata sumber penyakit tersebut berasal dari makanan yang sengaja dikirimkan oleh seseorang, di mana orang tersebut adalah Ma Yichen. Seketika Ming Tian pun menjadi emosi dan segera pergi menuju kampus di mana Ma Yichen berada. Ming Tian yang berusaha menantang Ma Yichen, dia malah dituduh berbuat onar di akademi tersebut. Untungnya sang kapten tiba di saat waktu yang tepat dan langsung melerai mereka. Setelah mendengar alasan Ming Tian mendatangi tempat itu, sang kapten pun berkata jika dirinya akan menyelidiki hubungan Ma Yichen dengan kejadian yang menimpa adik Ming Tian. Tak lama kemudian, Fang Yu dan teman-temannya juga datang ke tempat itu untuk menjemput Ming Tian. Suasana pun semakin memanas. Akan tetapi sebelum terjadi keributan, seorang dosen dari kampus Fang Yu sudah berada di sana untuk menjaga mereka semua. Singkat cerita, akibat kejadian tersebut, Ming Tian dan Fang Yu dan teman-temannya akhirnya dipanggil oleh kepala kampus dan dimarahi habis-habisan. Kejadian itu membuat Ming Tian terancam kehilangan beasiswa dan hampir dikeluarkan dari kampus. Di sini Fang Yu dan teman-temannya berusaha untuk membela Ming Tian. Bahkan mereka juga rela jika harus dikeluarkan dari kampusnya. Mendengar hal itu, Ming Tian mulai berpikir ulang tentang sikapnya selama belajar di kampus ini. Jika di saat sebelumnya dia selalu berusaha untuk keluar dari kampus, namun kali ini Ming Tian memohon kepada kepala kampus untuk diberikan satu kesempatan lagi. Ternyata sikap Fang Yu dan teman-temannya membuat Ming Tian luluh dan bertekad untuk menjadi lebih kuat agar kelak bisa melindungi adik-adiknya. Setelah semuanya selesai, Ming Tian menemui Fang Yu untuk berterima kasih. Di sini Fang Yu menjadi salah tingkah sendiri. Dia malah berkata jika dirinya melakukan hal itu bukan karena menyukai Ming Tian. Sontak Ming Tian menjadi terkejut namun segera berusaha untuk menetralkan suasana. Meskipun keduanya terlihat saling menyukai, akan tetapi mereka masih sama-sama malu untuk mengakuinya. Setelah mengenal Ming Tian, sebenarnya telah terjadi perubahan pada diri Fang Yu. Semakin terlihat dari hari ke hari. Fang Yu mulai menikmati hal yang sederhana. Seperti pada saat dia meminum teh dari gelas yang butut. Sebelum mengenal Ming Tian, sejak kecil dia terbiasa menggunakan peralatan yang bagus dan mewah. Sesuai dengan kondisi keluarganya yang kaya raya. Di sini Fang Yu terlihat sedikit melamun sambil tersenyum sendiri. Lalu scene berpindah. Ming Tian mengundang Fang Yu dan teman-temannya untuk makan malam di rumahnya sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Di sini Fang Yu terlihat sedikit cemburu di saat temannya yang centil berusaha untuk mendekati Fang Yu. Di keesokan harinya, terlihat Ming Tian yang bersemangat untuk memulai latihannya bersama Fang Yu dan kedua temannya. Dia telah bertekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa melindungi adik-adiknya. Ming Tian yang sebelumnya sudah mendaftar kompetisi tinju, dia pun terlihat sedang berlatih di klub tinju dan menerima pelatihan berbagai macam teknik bertinju. Sementara itu, Fang Yu terlihat sedang bekerja di perusahaan kakeknya. Di sini beberapa karyawan merasa jika Fang Yu mengalami perubahan sikap yang lebih positif dan ramah jika dibandingkan saat-saat sebelumnya. Tentu saja perubahan tersebut dialaminya setelah mengenal sosok Ming Tian. Singkat cerita, pada saat perjalanan pulang, Fang Yu menyempatkan diri untuk mampir ke kafe yang biasa dia lewati. Dia berniat untuk menemui si kelinci dan membelikannya secangkir kopi. Di sini Fang Yu pun curhat tentang masalahnya yang tak bisa bersikap biasa saat di depan orang yang dia sukai. Mendengar hal itu, si kelinci besar yang tak lain adalah Ming Tian, dia hanya bisa terdiam dan terus mendengarkan perkataan Fang Yu. Ming Tian pun bertanya-tanya apakah sosok yang diceritakan itu adalah dirinya. Di sisi lain, Fang Yu pun belum menyadari jika kelinci besar itu sebenarnya adalah Ming Tian sendiri. Singkat cerita, di keesokan harinya pelatihan Ming Tian berlanjut didampingi oleh senior centilnya. Di sini dia berlatih tentang teknik menghindari pukulan. Seperti biasa, si cewek centil ini selalu mencari cara untuk bisa menggoda Ming Tian. Sedangkan temannya yang tomboy hanya bisa mengomelinya saat melihat Ming Tian dimanfaatkan seperti itu. Lalu scene berganti. Ming Tian terlihat melakukan pekerjaan paruh waktunya sebagai tukang cuci mobil. Saat sedang bekerja, tiba-tiba Sun Hao dan kedua senior Ming Tian datang untuk membantu. Meski awalnya Ming Tian merasa tak mesetujuinya, dia pun tak bisa berkata apapun lagi karena mereka begitu memaksa untuk melakukannya. Di saat Fang Yu mengetahui hal itu, dia pun ikut datang ke tempat cuci mobil tersebut dan berpura-pura akan membersihkan mobilnya. Sebenarnya Fang Yu juga ingin bersama dengan teman-temannya untuk membantu pekerjaan Ming Tian. Kemudian mereka pun melakukan pekerjaan tersebut dengan keseruan dan keceriaan bersama.
Terlihat Fang Yu begitu menikmati momen-momen tersebut hingga dirinya bisa tertawa lepas sambil sesekali mencuri-curi pandang kepada Ming Tian. Sebaliknya, Ming Tian juga beberapa kali melirik ke arah Fang Yu yang terlihat begitu ceria. Setelah selesai bekerja, Ming Tian mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang telah membantunya. Meskipun sebenarnya dia sama sekali tak mengharapkan bantuan tersebut. Akan tetapi, dia juga tak bisa menolak ketulusan hati mereka. Di keesokan harinya, Fang Yu meminta temannya untuk menemani latihan. Akan tetapi, temannya yang tomboy itu menolak. Di saat yang bersamaan, Fang Yu tiba-tiba mendapatkan ide untuk mengajak Ming Tian latihan bersama. Fang Yu berkata jika dirinya telah berjanji untuk mengajarkan ilmunya kepada adik-adik Ming Tian dan juga teman-temannya di Akademi Taekwondo. Tentu saja di sini Fang Yu berharap jika Ming Tian mau menjadi asistennya dan menemaninya pergi ke sana. Dengan begitu, mereka berdua akan sering menghabiskan waktu bersama. Sesaat kemudian, Sun Hao menghampiri mereka berdua dan hal itu membuat Fang Yu merasa sedikit kesal karena Sun Hao memaksa untuk menjadi asistennya. Melihat situasi tersebut, Ming Tian berinisiatif untuk memotong pembicaraan dan beralasan jika hal itu adalah tanggung jawabnya karena berkaitan dengan adik-adiknya. Fang Yu pun tersenyum dan terlihat senang dengan sikap Ming Tian tersebut. Kemudian scene berpindah. Fang Yu dan Ming Tian sudah berada di Akademi Taekwondo untuk mengajari adik Ming Tian dan teman-temannya. Suasana menjadi begitu ceria dan menyenangkan. Singkat cerita, setelah kelas berakhir, Ming Tian dan Fang Yu pun berjalan menuju kampus sambil berbincang ringan, membahas tentang Taekwondo dan juga alasan Ming Tian menyukai olahraga tinju. Di tengah perjalanan, mereka melihat anak kecil yang sedang menangis karena layang-layangnya tersangkut. Tanpa pikir panjang, Fang Yu pun mengambilkan layang-layang itu dan mengembalikannya kepada anak kecil itu. Melihat kebaikan hati Fang Yu, Ming Tian menjadi kagum hingga akhirnya mereka berdua saling menatap malu-malu. Sesampainya di kampus, Fang Yu mengajak Ming Tian untuk berlatih tanding di arena tinju. Di sini Fang Yu menghujani Ming Tian dengan pukulan-pukulan di mana Ming Tian hanya bertahan dan tak sekalipun membalasnya. Fang Yu menjadi marah dan bertanya-tanya tentang apa yang ditakutkan oleh Ming Tian. Mendengar hal itu, seketika Ming Tian teringat momen menyedihkan di mana saat ayahnya tak sengaja membuat lawannya terkapar dan tak mampu bertanding lagi untuk selamanya. Setelah dinasehati oleh Fang Yu, Ming Tian pun menguatkan tekadnya agar menjadi lebih kuat dan tak lagi terbayang oleh masa lalu. Singkat cerita, setelah latihan tersebut, Ming Tian pun pulang ke rumahnya. Ternyata Ma Yichen sudah berada di sana dan menghadangnya. Di sini, Ma Yichen kembali memprovokasi Ming Tian, di mana untuk kali ini Ming Tian berani melawan dan membuat Ma Yichen terpojok. Ming Tian juga memperingatkan Ma Yichen agar bersabar untuk menunggu hari di mana mereka akan berduel di atas ring tinju. Ma Yichen pun segera kabur karena tak menyangka jika kali ini Ming Tian akan melawan. Kedatangan Ma Yichen tersebut ternyata membawa dampak positif bagi Ming Tian. Kini dia menjadi semakin yakin dan percaya diri. Lalu scene berpindah. Sebelum turnamen diadakan, kedua kampus terlihat mengadakan sebuah pesta bersama, di mana semua siswa harus menghadirinya. Pada saat proses masuk ke panggung, para siswa diharuskan melewati sebuah alat detektor, di mana ternyata kebanyakan dari mereka ketahuan membawa senjata, termasuk teman centilnya si Fang Yu. Pada momen acara pesta kali ini, kedatangan Ming Tian membuat semua wanita terpesona akan ketampanannya. Di saat itu, dia datang dengan setelan jas elegan yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Fang Yu pun termasuk salah satu orang yang tak berhenti menatapnya. Bahkan, dia sempat membayangkan jika Ming Tian akan mendekatinya dan mengajaknya berdansa. Di saat seperti itu, teman centilnya mulai bergerak untuk mendekati Ming Tian. Untung saja, si teman tomboy peka dan menghalang-halangi temannya itu, sambil menyuruh Fang Yu untuk mendekati Ming Tian. Akan tetapi, Fang Yu terlalu malu dan jaim untuk melakukannya. Sesaat kemudian, Fang Yu melihat Ming Tian yang berjalan keluar dan dia pun mengikutinya sampai ke sebuah taman. Tentu saja Fang Yu menghampiri Ming Tian dengan 1000 macam alasan, seperti yang biasa dia lakukan. Di sini mereka berdua saling memuji penampilan masing-masing. Dengan malu-malu, Ming Tian meminta Fang Yu untuk mengajarinya berdansa, karena dirinya sama sekali tak pernah melakukannya. Kemudian mereka pun mulai berlatih dansa dan melakukannya di taman tersebut. Momen romantis tersebut membuat mereka berdua saling menatap dan senyum malu-malu. Ming Tian mencoba mengingatkan di saat awal pertemuan mereka dulu, di mana ketika itu Fang Yu terlihat sangat cuek dan mengomelinya di taman tersebut. Mendengar hal itu, Fang Yu hanya tersenyum canggung
di mana sebenarnya dia merasa bahagia sekali. Singkat cerita, Fang Yu mengajak Ming Tian untuk datang ke rumahnya dan memperkenalkan adiknya sebagai rekan latih tandingnya. Di sini adik Fang Yu keceplosan dengan mengatakan jika Ming Tianlah yang mampu membuat kakaknya terpesona dan berubah sikap. Dengan setengah kesal, Fang Yu berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dan memulai pertandingan mereka berdua. Di sini Ming Tian berhasil menang dari adik Fang Yu, di mana hal itu membuat Fang Yu terpesona. Sebelum pergi, adik Fang Yu sempat menyinggung tentang hubungan Ming Tian dengan kakaknya, yang membuat Fang Yu sedikit kesal. Setelah itu, mereka pun mengobrol santai di teras rumah. Di sini terlihat sikap Fang Yu terhadap Ming Tian sudah mulai terbuka. Dia bahkan bercerita tentang masa lalunya dan juga hubungan dengan sang kakek. Ming Tian mendengarkannya dengan seksama dan serius. Lalu menambahkan jika Fang Yu adalah salah satu orang yang berhasil menginspirasinya hingga saat ini. Obrolan pun menjadi sangat cair untuk sesaat. Akan tetapi mereka pun seakan-akan kehabisan bahan obrolan. Hingga akhirnya mereka terdiam dan terlihat kembali canggung. Kecanggungan itu terus berlanjut sampai di dalam mobil ketika Fang Yu mengantar Ming Tian untuk ke tempat kerjanya. Yang mereka lakukan hanyalah saling mencuri-curi pandang dengan malu. Lalu scene berpindah. Ming Tian yang tiba di tempat kerja, dia pun terkejut saat melihat teman centil Fang Yu berada di sana untuk membantunya. Singkat cerita, selepas jam kerja, mereka berdua pun pulang ke rumah Ming Tian untuk makan bersama. Namun sialnya pada saat itu Fang Yu ingin membelikan banyak makanan untuk disantap bersama di rumah Ming Tian. Di saat melihat teman centilnya sudah berada di sana dan terlihat sangat dekat dengan Ming Tian, Fang Yu pun mengurungkan niatnya dan langsung berbalik pulang ke rumah. Kejutan itu membuat hatinya sangat kesal. Dia pun mengomel-ngomel sendiri sambil menghabiskan semua makanan itu sendirian. Melihat hal tersebut, adiknya hanya bisa menebak jika Fang Yu saat ini sedang cemburu. Seketika Fang Yu mengarahkan tatapan tajam ke arah adiknya tersebut. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan teman tomboy Fang Yu yang memberikan bantuannya agar Fang Yu bisa mendekati Ming Tian. Dia terlihat berusaha menjauhkan si centil dari mereka berdua. Akan tetapi, si centil melakukan perlawanan dengan cara membuatkan makanan untuknya, di mana dia memang terkenal sebagai tukang masak yang handal. Akhirnya, si centil pun lepas dari kawalannya dan berhasil mendekati Ming Tian. Fang Yu pun menjadi sangat kesal di saat teman centilnya itu mengirimkan video kebersamaannya dengan Ming Tian. Sedangkan si tomboy hanya bisa meminta maaf kepada Fang Yu karena dia telah terjebak dengan kelezatan makanan yang dibuat oleh si centil. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Fang Yu memutuskan untuk belajar memasak. Di saat ini, suasana hatinya sedang panas dan termotivasi untuk bisa menyaingi masakan si centil. Fang Yu belajar memasak dari video YouTube dan berharap bisa menjadi chef handal hanya dalam waktu semalam. Setelah masakan selesai, Fang Yu menyuruh si adik untuk mencicipi makanan tersebut, di mana adiknya ini merasa sangat tersiksa. Seakan tak mau merasakannya sendiri, adik Fang Yu membagi-bagikan makanan tersebut kepada karyawan-karyawannya. Alhasil, mereka semua mengalami sakit perut massal. Di tempat lain, Ming Tian yang sedang berlatih tiba-tiba harus berhenti karena mengalami cedera. Dia terlihat sangat kesakitan dan terpaksa tak bisa melakukan pekerjaan sebagai badut seperti biasanya. Melihat hal itu, senior centilnya menawarkan diri untuk menggantikannya bekerja sebagai badut. Dan akhirnya Ming Tian pun menerima tawaran tersebut. Sialnya, di hari itu Fang Yu datang ke kafe dan curhat tentang kisah asmaranya. Mendengar curhatan tersebut, teman centilnya langsung membuka topeng badut itu dan membuat Fang Yu sangat terkejut. Di sini si centil juga bercerita tentang situasi yang sebenarnya, di mana orang yang tiap hari memakai kostum badut itu adalah Ming Tian. Seketika Fang Yu menjadi sangat shock saat mendengar hal itu. Dia tak bisa membayangkan betapa banyak isi perasaannya yang telah diketahui oleh Ming Tian. Setelah itu Fang Yu pergi menemui teman tomboynya dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya tersebut. Awalnya si tomboy ini memang sudah agak curiga tentang Fang Yu dan Ming Tian selama ini. Ditambah lagi dia melihat ada bekas luka minyak di tangan Fang Yu akibat mencoba untuk memasak beberapa hari sebelumnya. Di sini dia pun baru mendapatkan jawabannya setelah membantu Fang Yu agar lebih dekat dengan Ming Tian. Sedangkan Fang Yu sendiri masih sangat kikuk dan malu-malu untuk menunjukkan rasa sukanya. Melihat hal itu, si tomboy pun menceramai Fang Yu dan membanding-bandingkannya dengan si centil yang selalu berusaha untuk mendapatkan hati Ming Tian. Sementara itu, di tempat lain Fang Yu terlihat masih berusaha untuk merangkai kata-kata.
Tiba-tiba Ming Tian sudah berada di sana dan menyapanya. Di sini dia menanyakan tentang turnamen bela diri yang akan dihadapi. Kedatangan Ming Tian tersebut membuat Fang Yu menjadi sangat canggung dan kebingungan. Seketika dia lupa dengan semua kata-kata yang telah dipersiapkannya. Dan di saat dirinya akan mengatakan perasaannya kepada Ming Tian, tiba-tiba saja bel berbunyi dan merusak momen tersebut. Kesempatan itu pun terbuang sia-sia. Akan tetapi Fang Yu tak mau menyerah dan segera menyiapkan rencana lainnya. Ternyata rencana cadangan yang disiapkan oleh Fang Yu adalah masakan. Dia pun bergegas pergi ke tempat Sun Hao dan meminta untuk diajari memasak. Setelah itu Fang Yu segera mempraktekkan pelajaran yang telah diberikan oleh Sun Hao tersebut. Kali ini yang menjadi korban pertama Fang Yu adalah si tomboy. Di sini Fang Yu menyiapkan obat sakit perut untuk berjaga-jaga. Si tomboy yang awalnya merasa cemas, dia pun berusaha untuk menyenangkan hati sahabatnya tersebut dan mencicipi masakannya. Di sini raut wajahnya yang semula pucat berubah menjadi senyum gembira dan mengatakan jika masakan Fang Yu terasa begitu enak. Tak lama kemudian Fang Yu berkata jika dirinya akan segera menemui Ming Tian karena dia sudah tak mampu lagi memendam perasaannya. Mendengar hal itu, si tomboy menjadi senang dan memberikan semangat kepada Fang Yu. Di tempat lain, Ming Tian dan Sun Hao terlihat sedang duduk-duduk di sebuah taman. Di saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Fang Yu datang ke tempat itu dan berbicara kepada Sun Hao. Di sini mereka berdua terlihat sangat akrab hingga akhirnya membuat Ming Tian kesal. Kekesalan itu pun dilampiaskannya di tempat latihan. Ming Tian terlihat begitu emosi saat memukul samsak, seperti tahu yang sedang terjadi. Si tomboy segera menghampiri Ming Tian dan menyuruhnya untuk berhenti. Di sini dia mengajak Ming Tian untuk pergi ke suatu tempat, di mana di tempat tersebut ada Fang Yu dan Sun Hao yang sedang membagi-bagikan makanan. Melihat hal itu, hati Ming Tian pun menjadi semakin kesal dan tak mau mendekat ke sana, meski sudah dipaksa oleh si tomboy. Tak lama kemudian, si centil datang dengan membawa makanan yang dibuatnya untuk Ming Tian. Di sini, si centil juga mendekatkan wajahnya ke arah wajah Ming Tian. Kejadian tersebut membuat Fang Yu merasa sangat marah dan kesal. Lalu scene berpindah. Di rumah si tomboy, Fang Yu melampiaskan emosinya di samsak tinju. Pukulannya begitu keras dan membabi buta. Sementara itu, si tomboy hanya bisa menasehatinya dan berusaha untuk meredam amarah Fang Yu. Tak lama kemudian, ayah si tomboy mengajak mereka berdua untuk mengobrol. Di sini, dia menceritakan tentang satu jurus tinju legendaris yang akan diwariskannya. Ternyata jurus tersebut adalah tinju yang dulu merenggut nyawa Paman Ji. Mendengar hal itu, seketika Fang Yu menjadi sangat emosi. Di keesokan harinya, turnamen bela diri pun digelar. Pada pertandingan pertama, Ming Tian mendapatkan kemenangan. Jika lawan selanjutnya adalah musuh bebuyutannya, yaitu Ma Yichen. Di menit-menit awal, Ming Tian hanya bisa bertahan karena Ma Yichen menyerangnya dengan brutal. Beruntungnya dia mampu mengatasi tekanan tersebut dan berbalik unggul. Pertandingan pun berakhir dengan Ma Yichen yang telah pingsan oleh serangannya. Setelah pertandingan tersebut, Ming Tian mendapatkan apresiasi dan ucapan selamat dari rektor kampus. Kemenangan itu juga dirayakan oleh teman-teman Ming Tian yang mengajaknya untuk makan bersama di sebuah restoran. Ming Tian terlihat sangat bahagia dan bersyukur memiliki teman-teman yang selalu mendukungnya. Singkat cerita, di saat perayaan itu selesai, tiba-tiba si centil menghampiri Ming Tian dan ikut pulang bersamanya. Tentu saja hal itu membuat Fang Yu kembali kesal dan cemburu. Namun, lagi-lagi dia hanya terdiam dan tak mampu berbuat apapun. Di keesokan harinya, mereka kembali berpapasan di kampus. Di sini, si centil memperlihatkan seolah-olah tak terjadi apapun dan bersikap seperti biasanya. Selang beberapa waktu, terlihat Fang Yu yang tak pergi ke kampus dalam beberapa hari. Ternyata hal itu disebabkan oleh urusan perusahaan yang harus ditangani langsung olehnya. Selama beberapa hari tersebut, Ming Tian merasa sangat kehilangan. Hingga dia berhayal sedang berolahraga bersama Fang Yu. Di sisi lain, ternyata Fang Yu juga merasakan hal yang sama. Sampai pada suatu hari, Ming Tian menghampiri Fang Yu untuk ke kantornya setelah mendapatkan nasihat dari si tomboy. Di sini, dia berusaha mengajak Fang Yu untuk pergi ke tempat hiburan bersamanya. Mendengar hal itu, Fang Yu menolak ajakan tersebut dan beralasan jika tugas di kantornya tak bisa ditinggalkan. Meskipun begitu, sebenarnya hati Fang Yu sangat senang dan berbunga-bunga. Sepulang dari kantor, Fang Yu berniat untuk pergi ke rumah Ming Tian dan membawakan makanan. Sesamanya di sana, ternyata ada si tomboy dan si centil yang berdiri di depan rumah untuk menghadang gerombolan Ma Yichen. Ternyata Ma Yichen masih menyimpan dendam terhadap Ming Tian. Dan kali ini dia berusaha untuk membalas dengan cara yang kotor. Sementara itu, Ming Tian sendiri belum pulang dan masih berada di tempat kerjanya.
Melihat situasi seperti ini, Fang Yu dan teman-temannya pun mengajak gerombolan Ma Yichen untuk bertarung di lingkungan kampus. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Fang Yu dan teman-temannya. Di sini mereka berjanji untuk merahasiakan kejadian tersebut kepada Ming Tian. Tak lama kemudian, Ming Tian datang dan melihat mereka bertiga sedang berada di rumahnya. Alhasil, Ming Tian pun menanyakan tentang sebab kehadiran mereka. Namun, tak ada satupun yang menjawabnya. Mereka malah sibuk makan bersama adik Ming Tian dan terlihat sangat ceria. Di sini Fang Yu terlihat sedikit kecewa karena makanan yang dibawakannya terpinggirkan oleh masakan yang dibuat oleh si centil. Lebih tepatnya, Fang Yu merasa tak percaya diri sehingga dirinya tak sempat mengeluarkan makanan yang telah dibawanya. Selesai makan, Fang Yu pun berjalan keluar rumah untuk menyendiri. Melihat hal itu, Ming Tian juga menuju keluar untuk menghampirinya. Di sini, Fang Yu masih mempertimbangkan tentang ajakan Ming Tian untuk pergi ke tempat hiburan. Selain itu, Fang Yu juga berkata jika dirinya masih harus fokus di kantor dan tak bisa pergi ke kampus selama kakeknya masih berada di sini. Di keesokan harinya, Fang Yu yang berada dalam perjalanan menuju kantor, dia terlihat masih memikirkan perkataan Ming Tian semalam. Sebenarnya dia sangat ingin ikut pergi ke taman hiburan, namun situasi sedang tak memungkinkan. Lamunan itu pun akhirnya berakhir setelah dia menyadari jika supirnya telah membawanya ke jalan yang berbeda dari rute menuju perusahaan. Di sini si supir mengatakan jika adiknya telah mengatur jadwal agar Fang Yu bisa bergabung dengan teman-temannya. Bahkan adiknya juga mempersiapkan baju yang akan digunakan Fang Yu untuk pergi ke tempat hiburan. Ternyata si supir akan membawa Fang Yu menuju ke tempat hiburan yang dimaksud oleh Ming Tian sebelumnya. Di sisi lain terlihat Ming Tian dan yang lainnya akan segera memasuki gerbang tempat hiburan. Di sini, tiba-tiba Fang Yu datang dengan bajunya yang sangat feminim dan imut. Seketika, semua orang menjadi terpana, terutama Ming Tian yang terlihat tak mampu melepaskan tatapannya kepada Fang Yu. Singkat cerita, mereka pun bersenang-senang dan bermain segala macam wahana yang berada di sana. Di sini, si Tomboy berhasil menghalang-halangi aksi si centil untuk membantu Fang Yu agar bisa berduaan dengan Ming Tian. Fang Yu dan Ming Tian pun akhirnya menaiki wahana cangkir yang telah lama ingin dinaiki oleh Fang Yu. Kemudian mereka pun pergi ke rumah hantu bersama si Tomboy. Di sini ada satu momen romantis di mana ketika Ming Tian memuji kecantikan Fang Yu. Kemudian sengaja menggandeng tangannya agar dia tak merasa ketakutan saat berada di sana. Di keesokan harinya, Fang Yu masuk ke kampus dengan wajah yang berseri-seri. Dia juga menghampiri Ming Tian dan si Tomboy yang sedang berlatih. Tak lama kemudian, si centil datang dan berkata jika mereka bertiga dipanggil oleh kepala kampus dan mendapatkan tugas untuk pergi ke Macau. Di sana mereka bertiga akan melakukan pertandingan demonstrasi yang bertujuan untuk merekrut siswa baru. Beberapa hari kemudian, masalah kembali menghampiri Fang Yu di mana sang kakek masih menyuruhnya untuk bertemu dengan sosok yang dijodohkannya dulu. Bahkan laki-laki tersebut sampai datang ke kampus untuk menjemput Fang Yu. Kebetulan saja di saat itu Ming Tian sedang lewat dan berpapasan dengannya. Dia pun menegur Ming Tian dan menanyakan tentang keberadaan Fang Yu. Tak lama kemudian terlihat Fang Yu dan si Tomboy yang sedang berjalan mendekati mereka berdua. Laki-laki itu pun mengajak Fang Yu pergi untuk makan bersama. Tentu saja Fang Yu menolaknya mentah-mentah. Akan tetapi si Tomboy sepertinya memikirkan sesuatu. Di sini Ming Tian hanya bisa terdiam dan melihat mereka pergi menjauh. Kemudian scene pun berpindah. Terlihat Fang Yu, si Tomboy dan juga laki-laki itu sudah berada di sebuah restoran. Dan benar saja ternyata si Tomboy memiliki rencananya sendiri. Dia mengundang semua siswa dan juga para pemimpin kampus untuk makan bersama mereka. Tentu saja hal ini tak bisa terpikirkan oleh laki-laki itu. Bahkan Fang Yu sendiri pun tak pernah menyangkanya. Rencana si Tomboy ini berhasil membuat si laki-laki itu menjadi risih dan kesal. Singkat cerita, setelah acara makan-makan tersebut, Fang Yu kepikiran dengan Ming Tian yang terlihat murung saat mereka akan berpisah. Mendengar hal itu, si Tomboy berencana untuk memancing Ming Tian agar mau mengakui perasaannya terhadap Fang Yu. Dan benar saja, di saat ini Ming Tian terlihat begitu galau dan memikirkan kejadian di kampus tadi siang. Sepertinya dia merasa sangat cemburu sekaligus kecewa dengan sikap Fang Yu yang seolah-olah mau saja dengan ajakan laki-laki yang dijodohkan dengannya itu. Di keesokan harinya, Ming Tian dan Fang Yu terlihat sama-sama cuek saat berada di tempat latihan. Tak lama kemudian, si Tomboy datang dan langsung memprovokasi Ming Tian dengan membahas tentang acara makan siang bersama laki-laki yang dijodohkan dengan Fang Yu. Mendengar hal itu, seketika Ming Tian menjadi sangat murung namun berusaha untuk tetap menahan dirinya. Tak lama setelah itu, si Tomboy pun pergi.
Di sini, Ming Tian memberanikan diri untuk berbicara dengan Fang Yu dan memintanya untuk berhati-hati terhadap laki-laki tersebut. Meski Fang Yu berusaha memancing pengakuan darinya, di sini Ming Tian masih terlihat sangat canggung dan seolah tak percaya diri untuk mengatakannya. Mendengar rencananya gagal, si Tomboy menjadi sangat kesal kepada Fang Yu dan juga Ming Tian. Dia tak habis pikir kenapa dua orang dengan perasaan yang sama ini begitu saling menutupi satu sama lain. Kebetulan saja Ming Tian sedang melintas di tempat tersebut. Di sini si Tomboy menceritakan satu kisah tentang rumitnya hubungan perasaan seorang senior dan juniornya. Meskipun tak menyebutkan nama, mereka semua tahu jika yang dimaksud oleh si Tomboy adalah Fang Yu dan Ming Tian. Fang Yu yang mulai panik, dia secara refleks mengeluarkan tinju yang membuat si Tomboy KO di tempat. Seketika dia pun menggendongnya dan segera kabur meninggalkan Ming Tian. Lalu scene berpindah. Di saat Ming Tian sedang bekerja, tiba-tiba laki-laki yang dijodohkan dengan Fang Yu datang menghampirinya. Di sini dia mempermalukan dan menghina status sosial Ming Tian secara terang-terangan. Mendengar hal itu, Ming Tian pun menyemprotkan selang air ke arah laki-laki tersebut dan membuatnya segera kabur. Di keesokan harinya, Sun Hao menghampiri Ming Tian dan mengajaknya mengobrol ringan. Di sini mereka membahas tentang laki-laki yang dijodohkan dengan Fang Yu, di mana keduanya merasa sama-sama tak rela jika Fang Yu harus bersama dengan laki-laki tersebut. Awalnya Ming Tian merasa jika Sun Hao sudah lebih dekat dengan Fang Yu. Akan tetapi di sini Sun Hao justru berkata sebaliknya. Dia sudah menyerah untuk mengejar Fang Yu karena dia tahu jika Fang Yu hanya menyukai Ming Tian. Mendengar hal itu, Ming Tian pun menjadi terkejut sekaligus senang. Ternyata selama ini Fang Yu dan dirinya memang saling suka. Namun dia masih tetap menahan dirinya karena merasa tak pantas untuk Fang Yu. Singkat cerita, Ming Tian pun mengayuh sepedanya sambil melamun. Dia berniat untuk segera menemui Fang Yu dan menanyakan langsung tentang perasaan mereka berdua. Di saat Ming Tian melewati kafe di mana dia bekerja sebagai badut, Ming Tian melihat Fang Yu yang berada di sana. Seketika dia pun menepikan sepedanya dan berjalan menghampiri Fang Yu. Di sini mereka berdua memesan minuman dan duduk bersama. Momen canggung itu akhirnya terpecah di saat Ming Tian secara terang-terangan menanyakan perasaan Fang Yu terhadapnya. Terkejut dengan hal itu, spontan Fang Yu berjalan keluar kafe dengan wajah yang panik. Seketika Ming Tian berlari mengejar dan menarik tangan Fang Yu. Disinilah mereka berdua akhirnya mengatakan perasaan masing-masing. Bahkan mereka juga membahas momen-momen yang sebenarnya membuat mereka saling cemburu. Di keesokan harinya, Fang Yu dan Ming Tian hanya bertukar senyum saat makan di kantin bersama. Singkat cerita, hari penugasan pun tiba. Ming Tian dan ketiga teman lainnya menuju ke bandara untuk berangkat ke Makau. Di sisi lain, Fang Yu tak bisa bergabung dengan mereka karena telah ditugaskan oleh kakeknya untuk pergi ke Dubai. Lalu scene berpindah. Ming Tian dan yang lainnya sudah berada di Makau dan segera bersiap untuk melakukan pertandingan. Di tempat lain, Fang Yu terlihat sedang duduk dan menonton pertandingan di antara teman-temannya. Ternyata maskapai yang akan dinaikinya sedang bermasalah sehingga dia terpaksa harus menunggu hingga pengumuman selanjutnya. Scene kembali memperlihatkan situasi di Makau. Seusai pertandingan, Ming Tian menyempatkan diri untuk menemui bos lamanya. Mereka mengobrol hangat sambil makan-makan. Di sini, Ming Tian juga bercerita tentang kekasih barunya dan hal itu disambut dengan riang oleh si bos. Setelah pertemuan itu, Ming Tian pergi menyendiri ke sebuah air mancur dan terlihat melamun memikirkan keadaan Fang Yu saat ini. Tanpa diduga, sosok Fang Yu tiba-tiba muncul dari arah belakang. Mereka berdua pun saling melepas rindu dan duduk bersama di dekat air mancur tersebut. Di sini, keduanya sepakat untuk membuat momen indah bersama. Meskipun dulunya mereka sama-sama memiliki kenangan yang pahit di kota ini. Singkat cerita, Ming Tian dan Fang Yu pergi berjalan-jalan ke sebuah pasar malam dengan memakai baju couple. Di sana mereka melihat sebuah boneka kelinci yang mengingatkan momen Fang Yu bertemu dengan Ming Tian sebagai badut kelinci. Meskipun dia tak mengenalinya, keduanya pun terlihat begitu malu-malu dan berbunga-bunga. Beberapa saat kemudian, Fang Yu pun berpamitan kepada Ming Tian. Karena ternyata dia hanya transit sementara di Makau dan harus melanjutkan perjalanannya ke Dubai. Di saat akan berpisah, Ming Tian memberikan boneka kelinci yang dibelinya tanpa sepengetahuan Fang Yu. Di sini, Fang Yu menerima boneka kelinci tersebut dengan sangat gembira. Di keesokan harinya, Ming Tian dan yang lainnya bersiap untuk pulang ke kampus. Di sini, Sun Hao akhirnya mengetahui jika Ming Tian telah berpacaran dengan Fang Yu. Di saat melihat panggilan masuk ke ponsel milik Ming Tian, keduanya pun sepakat untuk tak membicarakan hal ini di depan teman-teman yang lain.
Di sisi lain, meskipun Ming Tian dan Fang Yu sudah berpacaran, keduanya tetap saja bersikap malu-malu. Hal itu terlihat di saat malam hari Fang Yu menelpon Ming Tian yang sudah terlelap. Di sini, keduanya mengobrol dengan canggung dan sulit untuk mengungkapkan kerinduan masing-masing. Beberapa hari kemudian, Fang Yu sudah pulang kembali. Dia pun mengajak Ming Tian untuk bertemu di taman kampus. Di sini, Fang Yu memberikan oleh-oleh boneka kelinci sebagai balasan dari boneka kelinci yang dulu diberikan oleh Ming Tian. Tanpa mereka sadari, si centil melihat momen romantis tersebut dari kejauhan. Dengan penuh rasa cemburu, dia pun segera pergi meninggalkan mereka berdua. Melanjutkan cerita sebelumnya, adik Fang Yu yang mengetahui jika kakaknya sedang jatuh cinta, dia menaruhkan diri untuk menjadi babysitter yang menjaga adik-adik Ming Tian di rumahnya. Dengan begitu, Ming Tian dan Fang Yu bisa pergi bersama untuk berkencan. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke pantai untuk menikmati pemandangan laut. Di sini, mereka bersepeda dengan riang gembira. Di saat melintasi jalanan pantai, Ming Tian dan Fang Yu melihat tempat tersebut dipenuhi oleh pasangan muda lainnya. Setelah berkeliling, Ming Tian dan Fang Yu bergandengan tangan sambil memandangi samudera biru yang menghampar luas. Suasana romantis itu benar-benar membuat hati mereka berbunga-bunga. Obrolan di antara keduanya juga menjadi lebih cair daripada sebelumnya. Bahkan Ming Tian yang polos itu sudah berani memberikan pujian dan gombalan kepada Fang Yu. Hari itu terasa begitu spesial bagi mereka berdua. Lalu, scene berpindah. Terlihat Fang Yu dan adiknya dipanggil oleh sang kakek. Di sini, sang kakek menyuruhnya agar menjauhi Ming Tian karena status sosialnya. Dia sendiri mendengar tentang Ming Tian dari laki-laki yang dijodohkannya dengan Fang Yu. Mendengar hal itu, seketika Fang Yu menolak perintah kakeknya dan tetap akan berpacaran dengan Ming Tian. Perdebatan yang sengit itu mengakibatkan Fang Yu pergi dari rumah dan mengungsi ke rumah sahabatnya, yaitu si Tomboy. Untungnya, si Tomboy dan ayahnya begitu peduli dan menerima Fang Yu untuk tinggal sementara di rumahnya. Dan yang mengejutkan lagi, Fang Yu juga membawa serta koki pribadinya ke rumah si Tomboy. Dengan begitu, dia bisa memakan menu apapun yang disukainya. Lalu scene berpindah. Selesai berbelanja, Fang Yu mampir ke rumah Ming Tian dan membuatkan mie untuk Ming Tian dan adik-adiknya. Di sini terjadi adegan romantis di mana Ming Tian menyuapkan mie tersebut ke dalam mulut Fang Yu. Mereka pun terlihat begitu ceria. Di keesokan harinya, Fang Yu dipanggil oleh presiden kampus di mana ternyata dia dipaksa mundurkan diri dari kampus tersebut. Tentu saja hal itu atas dasar permintaan dari kakeknya. Sedangkan presiden kampus juga tak bisa berbuat apapun, karena hal itu merupakan masalah keluarga yang tak bisa dicampurinya. Seolah tak peduli dengan kejadian tersebut, Fang Yu malah duduk di taman kampus dan sibuk mencari-cari artikel tentang kegiatan apa saja yang biasa dilakukan oleh sepasang kekasih. Setelah itu, Fang Yu mengajak Ming Tian untuk makan bersama, di mana sebenarnya dia berusaha untuk menerapkan tips-tips yang telah dibacanya tadi. Pada saat di restoran, beberapa murid lainnya memergoki Ming Tian dan Fang Yu sedang berkencan. Dari sini, gosip mulai menyebar ke telinga seluruh penghuni kampus. Singkat cerita, kakek Fang Yu terlihat mendatangi sebuah tempat cuci mobil di mana Ming Tian biasa bekerja. Di sini, dia meminta Ming Tian untuk menjauhi cucunya dan berkata akan menuruti apapun keinginannya. Akan tetapi Ming Tian menolaknya dengan halus dan menjawab jika bukan Fang Yu sendiri yang memintanya pergi, dia akan tetap selalu bersamanya. Tanpa berkata apapun, kakek Fang Yu segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Fang Yu dan si Tomboy sedang berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Sun Hao dan si Centil. Di sini, sebetulnya si Centil masih menyimpan rasa cemburu dengan Fang Yu yang sudah berpacaran dengan Ming Tian. Di saat itu, mereka sepakat untuk pergi ke tempat sepak takraw. Sialnya, di sana mereka bertemu dengan laki-laki calon jodoh Fang Yu yang juga akan menggunakan lapangan tersebut. Mereka pun sepakat untuk mengadakan pertandingan yang akhirnya dimenangkan oleh Fang Yu dan teman-temannya. Di sisi lain, adik Fang Yu berusaha untuk mencari kakaknya yang berhari-hari tak pulang dan menonaktifkan nomor ponselnya. Dia pun mendatangi kampus dan meminta bantuan si Centil untuk membawanya ke tempat latihan. Setelah bertemu dengan Fang Yu, dia berkata jika kakeknya sedang sakit dan memintanya untuk ikut pulang ke rumah. Mendengar kabar tersebut, Fang Yu pun mulai luluh dan bersedia untuk kembali pulang. Di hari-hari berikutnya, Fang Yu masih bisa menemui Ming Tian seperti biasanya, dan tak ada hal apapun yang terjadi. Di suatu kesempatan, Fang Yu berkunjung ke rumah Ming Tian. Mereka makan mie bersama dengan adik-adik Ming Tian juga. Di saat sedang asik makan, tiba-tiba saja listrik rumah padam. Ternyata hujan deras membuat lampu mati, dan hal itu bukan pertama kalinya terjadi di rumah Ming Tian. Sementara itu, kakek dan adik Fang Yu juga sedang makan malam di rumahnya. Mereka sedang membicarakan Fang Yu yang tak pulang ke rumah,
dan menebak mungkin saja dia berada di rumah Ming Tian. Di sini kakek Fang Yu terlihat merencanakan sesuatu tentang hubungan cucunya tersebut. Dan benar saja, di saat di keesokan harinya Ming Tian pergi untuk bekerja di kafe. Akan tetapi kafe itu ternyata sudah dibeli oleh seseorang dan tak beroperasi seperti hari-hari sebelumnya. Hal yang sama juga ditemui oleh Ming Tian saat dia pergi ke tempat cuci mobil. Bosnya berkata jika usahanya telah ditutup karena seseorang telah melaporkan tempat usahanya tersebut yang hampir semua peralatannya tak sesuai dengan standar nasional. Ming Tian hanya bisa tertegun pasrah dengan semua keadaan yang dialaminya saat ini. Masalah Ming Tian belum berakhir sampai di situ. Di saat malam hari, pemilik rumah kontrakan menghampiri Ming Tian dan berkata jika mereka harus segera pergi dari rumah tersebut. Karena rumah tersebut sudah dibeli oleh seseorang dengan harga yang tinggi. Negosiasi yang dilakukan oleh Ming Tian pun gagal. Bibi pemilik hanya bisa menjelaskan jika mereka hanya punya waktu selama 2 hari untuk berkemas. Dengan raut wajah yang pasrah, Ming Tian berusaha tegar dan menguatkan kedua adiknya. 2 hari kemudian, Ming Tian dan adik-adiknya terlihat membawa barang-barang mereka dan meninggalkan rumah tersebut. Untungnya, Ming Tian masih memiliki Sun Hao sahabatnya, di mana dia dan ibunya bersedia menampung Ming Tian dan kedua adiknya untuk sementara. Ming Tian pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas kebaikan Sun Hao dan ibunya tersebut. Dia juga berniat untuk membantu pekerjaan di kios makanan yang mereka kelola. Tak lama kemudian, ponsel Ming Tian berdering dan ternyata itu adalah adik Fang Yu. Dia meminta Ming Tian untuk menghampirinya di rumah kontrakan. Di sini, adik Fang Yu bercerita jika ternyata semua kesialan yang dialami Ming Tian selama beberapa hari terakhir adalah ulah dari sang kakek. Mereka berdua sepakat untuk tak mengatakan apapun kepada Fang Yu, hingga masalah ini bisa diselesaikan oleh adik Fang Yu. Beberapa hari kemudian, orang-orang suruhan kakek Fang Yu mendatangi rumah Sun Hao. Di sini mereka menawarkan untuk membeli kios makanan dan juga rumah Sun Hao. Seolah mengerti bahaya yang sedang dihadapi oleh Ming Tian, Ibu Sun Hao pun berniat melindunginya dan secara terang-terangan menolak penawaran tersebut. Penolakan itu membuat orang-orang suruhan itu hampir berbuat kasar. Untung saja ayah si tomboy datang di saat yang tepat dan membantu Ibu Sun Hao untuk mengusir mereka dari tempat itu. Sementara itu, Fang Yu berniat untuk mengunjungi Ming Tian dan adik-adiknya. Di sini dia pun sempat terkejut karena pemilik rumah berkata jika Ming Tian dan kedua adiknya sudah pindah dari rumah tersebut. Tak lama kemudian, si centil menelponnya dan mengajak untuk bertemu. Ternyata si centil sudah mengetahui jika saat ini Ming Tian sedang dilanda permasalahan serius, di mana hal itu melibatkan orang-orang suruhan kakek Fang Yu. Di sini si centil yang sudah merasa emosi, dia pun mengajak Fang Yu untuk bertarung secara adil. Dia merasa tak rela jika Ming Tian harus mengalami penderitaan akibat hubungannya dengan Fang Yu. Sedangkan Fang Yu sendiri tak tahu apapun karena tak ada seorang pun yang memberitahunya. Pertarungan itu pun semakin memanas hingga akhirnya si tomboy ikut campur untuk melerai mereka. Selesai bertanding, Fang Yu pun akhirnya mengetahui permasalahan itu dari si centil. Fang Yu yang kesal, dia pun segera pulang ke rumah untuk menemui kakeknya. Di sini mereka pun akhirnya berdebat, di mana akhirnya sang kakek bercerita jika kematian pamanji yang dia sayangi adalah di saat dia bertanding melawan ayah Ming Tian. Mendengar hal itu, Fang Yu pun menjadi sangat shock dan tak percaya. Seketika perasaannya menjadi sangat kacau dan tak menentu. Dia tak mengira jika orang yang membuat pamannya meninggal adalah ayah dari kekasihnya sendiri. Singkat cerita, Fang Yu memutuskan untuk menemui Ming Tian dan menanyakan langsung tentang kebenarannya. Di sini Ming Tian tak bisa mengelak lagi dan menyesali kesalahan yang diperbuat oleh ayahnya tersebut. Sebenarnya dia pun tak ingin mengingat kembali kenangan pahit yang terus membayanginya itu. Mendengar pengakuan tersebut, Fang Yu kini tak bisa berpikir dengan jernih dan merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Dengan pikiran yang masih bingung, Fang Yu pulang ke rumah dan terlihat berantakan. Melihat kakaknya seperti itu, adik Fang Yu pun memberanikan diri untuk menegur sang kakek. Sepanjang hidupnya, dia merasa ketika Fang Yu bersama Ming Tian adalah saat-saat di mana Fang Yu terlihat sangat bahagia dan bisa menjadi sosok yang sangat ceria. Dia pun ikut merasa marah di saat sang kakek merampas kebahagiaan dari Fang Yu dengan cara yang kotor. Dia juga meminta agar sang kakek tak lagi mengganggu kehidupan Ming Tian dan juga kedua adiknya. Singkat cerita, Fang Yu pun perlahan mulai membatasi perasaannya terhadap Ming Tian. Bahkan dia berkata jika mereka berdua harus berpisah. Di sisi lain, Ming Tian juga berusaha tegar dan menerima kenyataan ini. Meskipun dia sangat menyayangi Fang Yu, akan tetapi Ming Tian juga menyadari jika dirinya tak akan direstui oleh sang kakek. Di keesokan harinya, Ming Tian pergi ke rumah si tomboy untuk curhat dan mengatakan kejadian sebelumnya.
Dia juga meminta bantuan si tomboy untuk menemui Fang Yu dan melihat kondisinya saat ini. Ming Tian juga bercerita tentang masa lalu ayahnya yang secara tak sengaja membuat paman Fang Yu terkapar tak berdaya. Di sini ayah si tomboy segera memeluknya dan berkata, jika Ming Tian adalah anak dari saudara seperguruannya. Pantas saja selama ini dia merasa tak asing di saat melihat Ming Tian sedang main ke rumahnya. Ayah si tomboy berniat untuk mengajarinya jurus rahasia yang bernama Death Strike. Di mana ternyata jurus itulah yang membuat Paman Ji tak mampu berdiri lagi. Mendengar hal itu, Ming Tian menolaknya dengan halus dan berkata jika dirinya tak mau ada siapapun lagi yang dirugikan karena jurus tersebut. Singkat cerita, si tomboy yang melihat kebaikan hati Ming Tian, dia menemui Fang Yu dan menceritakan hal tersebut. Akan tetapi Fang Yu sudah terlanjur kesal dan mencoba untuk menutupi hatinya kepada Ming Tian. Dia merasa masih di dalam kebimbangan yang besar dan butuh waktu untuk memikirkan permasalahan ini. Usaha si tomboy untuk kembali mendekatkan mereka pun akhirnya menjadi sia-sia. Kemudian, scene berpindah. Ming Tian terlihat buru-buru setelah adik Fang Yu menelponnya. Ternyata adik Fang Yu telah membeli rumah kontrakan yang sebelumnya ditinggali oleh Ming Tian. Di sini dia meminta Ming Tian dan adik-adiknya untuk menempati lagi rumah tersebut. Ming Tian pun menerima permintaan tersebut asalkan dengan sistem sewa dan bukannya diberikan secara gratis. Ming Tian juga meminta bantuan agar bisa menemui Fang Yu. Pada saat itu Fang Yu sedang berlatih dan memukuli samsak. Terlihat jelas jika perasaannya masih sangat kacau dan terbawa emosi. Ming Tian berusaha untuk mengajaknya berbicara dan menceritakan masa lalu kelam yang dialaminya setelah pertandingan di antara ayahnya dan Paman Ji. Sebenarnya bukan hanya Fang Yu saja yang menderita. Akan tetapi, Ming Tian dan adik-adiknya juga menjadi korban dari dampak pertandingan maut tersebut. Ming Tian juga mengatakan jika dirinya telah berubah berkat ucapan Fang Yu. Keberanian dan rasa percaya dirinya yang telah lama hilang telah muncul kembali seiring dengan kehadiran Fang Yu di dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Fang Yu menjadi bersimpati dan mau melunakkan hatinya. Dia pun akhirnya tersentuh dan terlihat sedang memikirkan kembali sikapnya terhadap Ming Tian. Sementara itu, adik Fang Yu menghadap kakeknya dan mengatakan jika dirinya telah membantu Ming Tian kembali ke rumah sebelumnya. Mendengar hal itu, sang kakek menanyakan apakah dia sedang melawannya. Di sini, adik Fang Yu menjawabnya dengan tenang dan secara frontal meminta kakeknya untuk membiarkan Fang Yu memutuskan masa depannya sendiri. Kemudian, scene berpindah. Ming Tian terlihat kembali menempati rumah kontrakan dengan dibantu pindahan oleh yang lainnya, termasuk Fang Yu sendiri. Di sini, keduanya terlihat canggung akibat dari permasalahan sebelumnya. Tetapi hal itu kembali membaik setelah beberapa lama. Buktinya, beberapa hari kemudian Ming Tian terlihat sedang berlatih bersama Fang Yu untuk mempersiapkan turnamen yang akan datang. Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba. Ming Tian, Fang Yu, dan yang lainnya terlihat sedang berada di sekitar arena. Pada saat itu, si tomboy yang sedang bertanding. Di sela-sela pertandingan, seseorang perempuan tiba-tiba menghampiri Fang Yu dan memperlihatkan foto Paman Ji saat masih muda. Perempuan itu mengaku sebagai mantan istri Paman Ji. Di sini dia ingin meminta bantuan dari Fang Yu. Selain itu, dia juga menceritakan sesuatu tentang kematian Paman Ji yang akan dilanjut. Di sini, mantan istri Paman Ji juga mengatakan sesuatu hal yang tampaknya membuat Fang Yu kembali gelisah. Tak lama kemudian, mereka pun berpisah. Sementara itu, kakek Fang Yu mendapat telepon dari seseorang yang ternyata adalah perempuan yang menemui Fang Yu di saat sebelumnya. Perempuan tersebut adalah salah satu orang suruhan kakek Fang Yu yang diminta untuk mengatakan suatu kebohongan kepada Fang Yu. Dia memfitnah ayah Ming Tian telah melakukan hal yang kotor sebelum bertanding. Melihat kondisi mental Fang Yu yang belum sepenuhnya stabil, dia langsung mempercayai ucapan orang tersebut tanpa berpikir panjang. Di keesokan harinya, pada saat Ming Tian mengajak Fang Yu untuk berlatih, di sini Fang Yu sudah memasang wajah yang muram dan menahan emosi. Dia pun membahas lagi tentang Paman Ji yang sudah dipengaruhi oleh informasi palsu dari mantan istrinya tersebut. Tanpa mengetahui apapun, Ming Tian diputuskan sepihak oleh Fang Yu di saat itu juga. Lalu scene berpindah. Adik Fang Yu menghubungi si tomboy dan menanyakan keberadaan kakaknya tersebut. Mendengar hal itu, si tomboy bergegas pergi untuk menemui Ming Tian dan menanyakan keberadaan Fang Yu. Di sini Ming Tian menceritakan jika sikap Fang Yu mulai berubah di saat turnamen sedang berlangsung. Keduanya masih belum mengetahui apa yang menyebabkan perubahan pada Fang Yu tersebut. Di saat yang bersamaan, ternyata Fang Yu sedang berada di makam Paman Ji. Dia terlihat begitu memikirkan perkataan mantan istri Paman Ji yang didengarnya kemarin. Sesaat kemudian, adiknya datang ke tempat itu. Akan tetapi, Fang Yu sudah tak berada di sana lagi. Pada saat malam harinya, hujan turun deras.
Si tomboy menemukan Fang Yu yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Dia pun segera mengajaknya masuk dan membantunya mengeringkan tubuh. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh si tomboy. Dia memarahi dan menasehati sahabatnya tersebut tentang perubahan perilakunya beberapa hari terakhir, terutama tentang hubungannya dengan Ming Tian. Di sini sikap tegar yang selama ini ditujukan oleh Fang Yu akhirnya runtuh. Di hadapan sahabatnya itu, Fang Yu menangis terseduh-seduh karena tak mampu menahan beban pikiran dan perasaan yang dirasakannya saat ini. Di keesokan harinya, Fang Yu terlihat begitu tenang dan kalem. Pada saat sarapan pagi, tiba-tiba dia meminta izin sang kakek untuk belajar di luar negeri. Mendengar hal itu, adiknya terkejut dan seketika menentang niat tersebut. Baru saja beberapa bulan ini dia melihat Fang Yu begitu bahagia dengan kehadiran Ming Tian. Namun kali ini kebahagiaan itu seperti hilang tak berbekas. Fang Yu seolah sudah menyerah dengan semua mimpi-mimpinya. Singkat cerita, Fang Yu pun pergi ke kampus untuk memberikan surat pengunduran diri dan sekaligus ingin berpamitan dengan sahabat-sahabatnya. Raut wajahnya benar-benar terlihat lesu dan tak bergairah lagi. Ming Tian yang mendengar hal itu seketika berlari menghampiri Fang Yu. Di sini dia mempertanyakan alasan Fang Yu yang sebenarnya. Akan tetapi Fang Yu masih menutupi isi hatinya dari Ming Tian. Dia tetap menggunakan alasan Pamanji yang sebenarnya sudah tercampur informasi palsu dari orang suruhan kakeknya. Mendengar hal itu, Ming Tian berinisiatif untuk mengundurkan diri saja agar Fang Yu tetap bisa belajar di kampus tersebut. Namun Fang Yu menolaknya dan mengatakan jika Ming Tian harus tetap berada di sana demi kedua adiknya. Yang terjadi sebenarnya adalah Fang Yu merasa tak tega untuk memberitahu Ming Tian tentang informasi mengenai ayahnya. Jadi dia hanya bercerita kepada si tomboy tentang informasi tersebut. Tak lama kemudian, laki-laki calon jodohnya datang untuk menjemput Fang Yu. Sebenarnya dia ingin menolak tawaran tersebut. Akan tetapi dia melihat Ming Tian mendekat dan akan melintasi jalan tersebut. Di sini dia sengaja duduk di sebelah laki-laki tersebut agar Ming Tian melihatnya dan membencinya. Dengan begitu dia merasa akan lebih mudah untuk melupakan mantan kekasihnya itu. Di sisi lain, Ming Tian hanya bisa pasrah dan terus mengingat momen indah yang dilaluinya bersama Fang Yu. Kenangan itu tak bisa dilupakannya begitu saja, bahkan di saat dia sedang bekerja. Beberapa saat kemudian, laki-laki calon jodoh Fang Yu mendatanginya di tempat cuci mobil. Di sini dia berusaha mengintimidasi Ming Tian dan merendahkannya. Bos Ming Tian yang melihat kejadian itu, dia langsung melaporkannya kepada adik Fang Yu, di mana tempat cuci mobil tersebut ternyata sudah dibelinya. Mendengar hal itu, seketika dia melaporkan tindakan tersebut kepada Fang Yu dan juga kakeknya. Ditambah dengan adanya video CCTV dan juga bukti percakapan. Kini sudah ketahuan sifat asli dari laki-laki tersebut. Fang Yu pun sengaja mengundangnya makan siang, hanya untuk dibongkar kedoknya di depan wartawan. Di sisi lain, sang kakek juga melihat secara jelas bukti tersebut, di mana berisi pengakuan jika laki-laki itu hanya mengincar hartanya saja. Tak lama kemudian, dia pun menelpon ayah dari laki-laki itu dan membatalkan rencana perjodohan tersebut. Berita tentang keburukan laki-laki itu kini telah tersebar di seluruh media. Sementara itu, adik Fang Yu terlihat begitu gembira karena sang kakek sudah mengetahui sifat asli dari laki-laki yang dijodohkannya dengan Fang Yu. Singkat cerita, Fang Yu pun berpamitan dengan kedua adik Ming Tian dan juga teman-teman seperguruannya. Di sini mereka berdua terlihat sangat kecewa dan pergi meninggalkan ruangan begitu saja. Fang Yu pun menunggu kedatangan mereka berdua di rumahnya. Lalu dia mengajak pergi untuk makan bersama, sebagai permintaan maaf karena harus pergi dan tak bisa menemani mereka lagi. Sekeras apapun Fang Yu berusaha untuk melupakan sosok Ming Tian, namun semua kenangan manis yang pernah dilaluinya itu selalu melekat erat di benaknya. Sesaat kemudian, Ming Tian menelpon dan mengajaknya bertemu di kafe tempat dia bekerja. Di sini Ming Tian kembali menceritakan semua kebiasaan Fang Yu yang dilihatnya hampir setiap hari. Tanpa disadari, air mata Fang Yu menetes karena kebaikan hati Ming Tian. Sekeras apapun dia membuat Ming Tian membencinya, akan tetapi Ming Tian selalu berusaha untuk mengerti dan memahami dirinya. Singkat cerita, di saat keduanya sudah berpisah dan pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba Ming Tian terkejut di saat ada seseorang yang menyerangnya. Ternyata orang itu adalah Wu Jin. Di saat ini dia sedang mengincar untuk bisa bertarung dengan Fang Yu dan menggunakan Ming Tian untuk memancingnya keluar. Ming Tian pun akhirnya diculik dan disekap di suatu tempat. Kabar tersebut akhirnya sampai di telinga Fang Yu. Dia pun segera menghubungi sahabat-sahabatnya dan mengajak mereka untuk mencari keberadaan Ming Tian. Di sini akhirnya Fang Yu mengetahui jika Ma Yichen sebelumnya pernah bersekongkol dengan laki-laki calon jodohnya dan juga Wu Ji.
Singkat cerita, berkat informasi dari Ma Yichen, mereka pun segera menemukan lokasi markas Wuji. Ternyata, kedatangan mereka sudah disambut oleh Wuji dan komplotannya. Dia pun berjanji akan melepaskan Ming Tian asalkan Fang Yu berhasil mengalahkannya. Hingga akhirnya pertarungan pun dimulai. Kali ini bukannya berada di atas ring, namun mereka berdua bertanding di atas ketinggian yang berbahaya. Pertarungan berjalan sangat sengit. Akan tetapi ternyata Fang Yu bukan tandingan dari Wuji. Dia pun dikalahkan dengan mudah. Tak lama kemudian ayah si tomboy muncul di tempat tersebut dan menegur Wuji. Dia berkata jika orang yang dicari Wuji selama ini belum ada. Di mana yang dimaksud adalah petarung dengan jurus mematikan Death Strike. Di sini dia meminta agar Ming Tian mau mempelajari jurus tersebut. Karena ternyata hanya butuh waktu singkat untuk bisa menguasainya. Mendengar hal itu, Ming Tian tentu menolaknya karena dia juga mempertimbangkan perasaan Fang Yu yang masih trauma dengan jurus tersebut. Akan tetapi, keduanya berhasil diyakinkan oleh ayah si tomboy, mengingat situasi genting yang dihadapinya saat ini. Dengan berat hati, akhirnya Ming Tian bersedia untuk menerima saat itu juga. Dalam beberapa menit, ayah si tomboy berhasil menurunkan jurus mematikan tersebut. Singkat cerita, Ming Tian pun mengambil kuda-kuda untuk berhadapan dengan Wuji. Di awal pertarungan, terlihat Ming Tian masih cukup kewalahan dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Wuji. Hingga di suatu momen, Ming Tian berhasil membalikkan situasi dan mengalahkan Wuji. Akan tetapi, dia bisa menahan serangan terakhirnya sehingga Wuji tak bernasib sama seperti mendiang Pamanji. Melihat Ming Tian lengah seperti itu, Wuji tak menghiraukannya dan langsung menjatuhkannya dari ketinggian. Ming Tian pun tak sadarkan diri. Untungnya, sebelum semuanya semakin parah, tiba-tiba polisi datang dan menggerebek tempat itu. Wuji dan komplotannya pun berhasil diringkus oleh para polisi. Sementara itu, Ming Tian segera dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Kondisi kritis yang dialami oleh Ming Tian akhirnya diketahui oleh semua orang di kampus, termasuk presiden kampus. Kondisi tersebut tentu membuat Fang Yu menjadi sangat khawatir. Selama berhari-hari dia setia menemani dan merawat Ming Tian yang masih belum tersadar. Untungnya sang kakek mau mengerti dan mengundurkan jadwal Fang Yu untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, Fang Yu juga membantu Ming Tian untuk melakukan pekerjaannya, termasuk menjadi badut kelinci di kafe dan juga menjadi tukang cuci mobil. Di sini dia merasakan betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Ming Tian selama ini. Singkat cerita, Fang Yu pun menceritakan situasi tersebut kepada adik dan kakeknya. Beruntungnya, sang kakek sudah berubah sikap setelah berakhirnya perjodohan Fang Yu tempo hari lalu. Di sini, kakek Fang Yu bersedia untuk membantu perawatan Ming Tian dan juga menanggung pendidikan adik-adiknya. Akan tetapi, Fang Yu juga diharuskan segera pergi ke luar negeri untuk memulai studinya. Dengan berat hati, Fang Yu berpamitan dengan Ming Tian yang masih belum sadarkan diri. Di keesokan harinya, harapan Fang Yu pun terkabul. Ming Tian mulai membuka matanya dan tersadar. Mereka pun berpelukan dengan penuh kasih sayang. Singkat cerita, mereka berdua pergi bersama ke makam Pamanji untuk mengirimkan doa. Singkat cerita, hari keberangkatan Fang Yu pun akan segera tiba. Dia berpesan kepada adiknya untuk selalu menjaga kedua adik Ming Tian. Selain itu, Fang Yu juga menemui sahabat-sahabatnya dan juga Ming Tian untuk mengucapkan salam perpisahan. Mereka berdua sempat berjalan-jalan untuk terakhir kalinya dan berpelukan dengan hangat. Di sini mereka juga sambil mengingat momen manis yang pernah mereka lalui bersama. Setelah kepergian Fang Yu, hubungan Ming Tian dan yang lainnya pun semakin akrab. Tanpa terasa, kepergian Fang Yu sudah berlalu selama setahun. Terlihat Fang Yu yang kembali pulang setelah sekian lama. Rencananya dia hanya akan mampir selama seminggu, sebelum akhirnya akan kembali pergi ke luar negeri. Di sini dia teringat dengan Ming Tian saat melihat boneka kelinci yang masih ada di kamarnya. Tiba-tiba saja adiknya masuk ke dalam kamar dan menanyakan apakah Fang Yu masih mau bersama Ming Tian. Mendengar hal itu, Fang Yu berusaha untuk menutupi perasaannya dan berkata untuk tak lagi mengingat sosok Ming Tian. Akan tetapi, adik Fang Yu seolah mengetahui isi hati dari sang kakak. Beberapa hari kemudian, adik Fang Yu menghampiri Ming Tian dan memberikan beberapa bukti yang menyatakan jika ayahnya benar-benar tak bersalah. Bahkan dia juga menemukan keterlibatan kakeknya dengan mantan istri Pamanji. Di sini, adik Fang Yu berniat untuk membongkar semuanya dan menyampaikan kebenaran kepada Fang Yu. Singkat cerita, terlihat Fang Yu yang menghadap kakeknya dan berusaha untuk mencari tahu semua kebenarannya. Di sini sang kakek akhirnya mengakui jika dirinya memang berusaha untuk memisahkan Fang Yu dari Ming Tian, termasuk dengan cara kotor yang mencemarkan nama baik ayah Ming Tian.
Mendengar hal tersebut, seketika Fang Yu menjadi sakit hati sekaligus sedih dengan semua perbuatan yang dilakukan oleh kakeknya itu. Kejadian itu sempat disaksikan oleh adik Fang Yu yang seketika menjadi sangat marah kepada sang kakek. Beberapa saat kemudian, adik Fang Yu pergi menemui Ming Tian dan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengejar perasaan Fang Yu lagi. Singkat cerita, ternyata Fang Yu sedang pergi ke Makau untuk menenangkan hatinya yang tengah bersedih. Dia pun pergi menemui gurunya dan berjalan-jalan di tempat yang dulu sering dilaluinya. Tak lama kemudian, ponsel Fang Yu pun berbunyi. Dan ternyata itu adalah pesan dari Ming Tian. Di sini, Ming Tian memberikan kata-kata yang manis dan ingin menunggu Fang Yu di suatu tempat. Melihat pesan tersebut, Fang Yu pun memutuskan untuk menuruti keinginan Ming Tian. Di mana ternyata tempat spesial tersebut adalah air mancur di tengah kota. Air mancur yang sama saat mereka dulu mengucapkan janji cinta mereka berdua. Setelah semua kesalahpahaman itu berakhir, Ming Tian dan Fang Yu akhirnya kembali resmi menjadi sepasang kekasih. Hingga akhirnya, film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika perjuangan untuk mendapatkan sang pujaan hati memang bukanlah hal yang mudah. Namun jika kita menjalaninya dengan sepenuh hati, niscaya kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, marilah belajar untuk bisa rendah hati. Karena kebahagiaan hati ada di dalam hati kita sendiri. Bisa diibaratkan diam seperti meluluhkan pujaan hati. Bergerak seperti sapi.